Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinto Putra Madona, mahasiswa Universitas Negeri Padang. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang teori Bompa, yaitu bab 11, 12, dan 13. Ini saya kerjakan untuk melengkapi tugas kuliah saya, yaitu tugas kondisi fisik. Terima kasih. Baik, yang pertama itu bab 11 adalah kompetisi. Nah, dimana kompetisi ini adalah suatu tujuan yang akan diambil oleh atlet setelah melakukan beberapa lama latihan. Nah, biasanya kompetisi ini adalah motivasi bagi atlet untuk berlatih lebih kuat atau lebih serius, karena di dalam kompetisi yang akan dijalani, atlet itu akan bertemu dengan atlet-atlet lainnya. Nah, di sini mereka saling mengambil posisi teratas atau yang dikatakan yaitu juara dari kompetisi tersebut. Ada nasional, kalau di Indonesia ada Asian Games, terus Asia, dan mungkin termasuk juga untuk dunia. Nah, sebetulnya kompetisi ini yang seperti kita sampaikan tadi itu adalah sebuah motivasi bagi atlet supaya latihan lebih giat lagi untuk mengambil posisi teratas. Selanjutnya itu klasifikasi dan karakteristik persaingan. Yang pertama yaitu kompetisi resmi atau utama. Nah, ini dianggap sebagai penentu untuk kualifikasi atau dalam menentukan posisi akhir dalam kejuaraan. Nah, yang kedua itu kompetisi persiapan atau pameran. Ini biasanya direncanakan untuk menguji dan mendapatkan umpan balik dari atlet atau tim mengenai aspek latihan tertentu. Kompetisi semacam ini merupakan bagian integral dari siklus makro. Karakteristik dan orientasi sebagai berikut. Yang pertama itu victory. Nah, victory ini merupakan pencapaian kompetisi, dan untuk mencapai ini biasanya latihan harus dilakukan berjam-jam, tidak cukup hanya dengan 1 jam atau 2 jam, dan biasanya atlet profesional itu latihan 3 kali sehari. Nah, yang kedua itu rekor yang dapat dikaitkan erat dengan kemenangan. Ini adalah impian banyak atlet untuk melampaui rekor yang sebelumnya dicetak. Artinya dalam kondisi spesifik dan ideal, seseorang mengalahkan kelemahan dirinya secara fisiologis umum dan psikologis. Selanjutnya yaitu perencanaan kompetisi. Jadwal kompetisi ini biasanya diterapkan oleh badan pengelola olahraga. Namun karena dalam keputusan mereka hanya mementingkan kejuaraan kompetisi liga. Nah, sesuai dengan waktu yang tersedia dan tujuan khusus, pelatih dapat memutuskan untuk memilih kontes, persiapan atau pameran yang akan dilakukan. Nah, beberapa pelatih mengikuti keyakinan bahwa seorang atlet harus bersedia atau berpartisipasi dengan segala upaya yang mungkin dilakukan dalam setiap kompetisi itu. Demikian pula jadwal pertandingan. Pertandingan yang berat seperti itu membutuhkan banyak tanggal regenerasi, mengganggu jalannya latihan, yang juga mencapai tingkat gairah yang memadai untuk setiap kompetisi. Dua aspek ini dapat memfasilitasi konsekuensi yang tidak diinginkan. Dalam teori ini, Bompa mengatakan bahwa merekomendasikan agar seorang pelatih mempertimbangkan aspek-aspek berikut. Yang pertama yaitu seorang atlet harus mengambil bagian dalam kompetisi hanya dia mampu menetapkan untuk faktor latihan fisik, teknis, taktis, dan psikologis. Nah, yang kedua itu kompetisi harus dipilih dengan cermat sedemikian rupa hingga tingkat kesulitannya meningkat secara progresif. Yang ketiga yaitu kompetisi yang tidak dapat ditandingi tidak memotivasi seorang atlet. Yang keempat, jangan menghindari lawan
dari kemampuan yang lebih unggul. Yang kelima, terlalu banyak kompetisi, terutama road trip, mengurangi kemungkinan pelatih untuk melakukan dosis yang tepat baik kompetisi dan latihan. Hasilnya akan menjadi kurang bagus. Nah, yang keenam yaitu perencanaan yang benar-benar dari jadwal kompetisi. Harus memastikan puncak kapan kompetisi itu dilakukan. Dan yang ketujuh yaitu satu soal yang menetapkan atlet hierarki dalam olahraga yang lain kecuali pertandingan liga, artinya progresif, langkah-langkah yang membawa atlet ke level itu. Selanjutnya yaitu bab 12 yang judulnya adalah kemampuan bermotor dan metodologi perkemahan mereka. Nah, hampir semua gerakan fisik menggabungkan sampai batas tertentu unsur-unsur kekuatan, kecepatan, durasi, kompleksitas, dan serangkaian gerakan selanjutnya. Seorang dapat membedakan aspek motorik individu serta komponen fisiologis. Nah, seperti kekuatan, kecepatan, daya tahan, dan koordinasi. Dari sudut pandang latihan, kemungkinan akan ada lebih banyak minat dalam menyempurnakan atlet melalui komponen-komponen fisiologis ini. Lebih sering disebut sebagai kemampuan biomotor dari dalam menyempurnakan keterampilan. Kontribusi kemampuan biomotor terhadap pencapaian kinerja tinggi ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama yaitu rasio di antara mereka sebagai refleksi dari spesifik olahraga, dan yang kedua dengan perkembangan setiap kemampuan sesuai dengan tingkat partisipasinya dalam performa olahraga. Pemilihan sarana latihan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan olahraga menjadi sangat penting. Ini mengacu pada pemilihan dan dalam hubungan secara komposisi dan fase latihan, pemanasan, pemanfaatan eksklusif, elemen teknis atau keterampilan khusus mengarah pada kompetisi kemampuan yang benar, tetapi peningkatan setiap kemampuan ke tingkat kerja tinggi yang disyaratkan lambat. Rasio perkembangan semacam ini jauh lebih tinggi ketika kemampuan bermotor dikembangkan dengan menggunakan latihan spesifik atau lihat pada bab 3 itu pengembangan kemampuan biomotorik sangat spesifik dan terkait dengan metode yang digunakan. Namun bahkan ketika kemampuan dominan dikembangkan, misalnya kekuatan, ia memiliki efek yang tidak langsung pada kemampuan lain, kecepatan dan daya tahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kekuatan, yang pertama yaitu potensi otot. Ini adalah jumlah kekuatan yang dilakukan oleh semua otot yang terlibat dalam suatu gerakan. Menurut Kuznetsov pada tahun 1975 dan Baroga pada tahun 1978, potensi untuk melakukan demikian berdasarkan klaim-klaim ini, seorang atlet harus mampu mengangkat beban hingga 800 kg, yang jelas jauh di atas penampilan saat ini. Nah, yang kedua yaitu pemanfaatan potensi otot. Ini mengacu pada kemampuan untuk memanfaatkan serentak banyak otot. Nah, baik pusat perifer, kemampuan untuk meningkatkan pemanasan potensi otot secara substansial, difasilitasi dengan menggunakan latihan khusus dari kedua sifat mengalahkan dan melawan gravitasi. Selain itu, latihan yang dilakukan dalam ritme yang lebih baik dari kompetisi volume yang tinggi dan pemanfaatan isometrik dengan kontraksi dinamis dianggap efektif. Selanjutnya yaitu bab 13, proses mengidentifikasi atlet paling berbakat untuk melibatkan mereka dalam program latihan yang terorganisir harus menjadi salah satu perhatian terpenting dalam olahraga kontemporer. Setiap orang dapat belajar menyanyi, menari, atau melukis, tetapi sangat sedikit individu yang pernah mencapai tingkat penguasaan yang tinggi. Oleh karena itu, dalam olahraga seperti dalam seni, penting untuk menemukan individu yang paling berbakat, untuk memilih mereka pada usia dini, untuk membantu mereka secara terus-menerus, dan untuk membantu mereka naik ke tingkat penguasaan yang tinggi. Di masa lalu dan bahkan sampai saat ini, di negara-negara bagian barat,
Keterlibatan anak muda dalam olahraga sebagian besar didasarkan oleh tradisi atau cita-cita. Spesialisasi guru sekolah menengah, kekuatan fasilitas olahraga dan lain-lain, spesialis latihan. Metode seperti itu tidak memuaskan karena individu yang misalnya memiliki bakat alami untuk lari jarak jauh sering berakhir setiap pelari biasa saja. Jelas hasilnya jarang menghasilkan kinerja tinggi. Identifikasi talent atau bakat, yang pertama itu ada seleksi alam, yang kedua seleksi ilmiah. Baiklah, itulah sedikit penjelasan dari saya tentang teori pompa bab 11 sampai bab 13. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.